Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Khairunisa Soraya dengan NIM 430402000163. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang saya pahami mengenai proses masuknya Islam di Nusantara guna memenuhi tugas UAS Studi Islam Indonesia dengan dosen pengampu Hasan Maftuh MA. Baik, selamat menyimak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori India atau Gujarat. Nah, teori ini dicetuskan oleh Drewes yang lantas dikembangkan oleh Snook Hogrange, J. Pitch-Nepal hingga Sucipto Wirjo Suparto. Nah, teori ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin hubungan kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara, yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297. Nama asli dari Malik As-Saleh ini sebelum masuk Islam yaitu Marasilu. Beliau merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Kedua, ada teori Arab atau teori Mekah. Nah, teori Arab ini didukung oleh Van Leur, Anthony H. Jones hingga Buya Hamka. Nah, menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Hamka di dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam tahun 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka ini adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan oleh Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa hukum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Sebagian dari perdagangan Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim yang bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Yang ketiga ada teori Persia. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi. Didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Abdurrahman Misno dalam Reception Truck Selection Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia tahun 2016 menuliskan Jajadiningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercolak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabut di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi, ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut
serupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat ini menunjuk pada negara lain. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermazhab Sunni. Yang keempat ada teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina nih teman-teman. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang sekitar tahun 618 sampai 905 Masehi. Dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwah muslim dari Cina. Dalam buku Islam in China yang ditulis oleh Jean Aberli tahun 2004, menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan, Palembang, pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyak pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak. Kerajaan Islam pertama di Jawa seiring dengan keruntuhan kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Nah, sebagian dari mereka ini disebut Wali Songo. Selanjutnya ada saluran Islamisasi di Nusantara. Nah, proses Islamisasi di Nusantara ini terjadi melalui 5 proses. Yang pertama ada saluran perdagangan. Perdagangan ini adalah saluran paling awal masuknya pengaruh agama Islam di Nusantara. Perdagangan kaum muslim dengan Nusantara diperkirakan terjadi pada abad ke-7 hingga ke-16 yang dilakukan oleh para pedagang muslim dari Arab, India, Persia, dan Cina. Pedagang muslim tersebut kemudian melakukan interaksi dengan pribumi, terutama di wilayah pesisir. Nah, dari interaksi inilah kemudian orang-orang muslim menyebarkan agama Islam. Oleh karena itu, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam di Nusantara adalah orang-orang pesisir di sekitar pelabuhan atau bandar. Yang kedua adalah saluran perkawinan. Secara ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada penduduk pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri berdarah bangsawan, tertarik untuk menikahi saudagar-saudagar tersebut. Sebelum melakukan perkawinan, mereka diislamkan terlebih dahulu. Otomatis keturunan mereka akan beragama Islam, dan itu berarti semakin banyak pemeluk agama Islam hingga terbentuk kampung dan bahkan kerajaan Islam. Yang ketiga ada saluran pendidikan. Islamisasi dilakukan oleh kaum muslim melalui pondok maupun pesantren yang diselenggarakan oleh guru agama yang disebut kiai atau ulama. Di pesantren atau pondok tersebut, para murid mendapatkan pendidikan agama. Setelah keluar dari pondok, masing-masing dari mereka melakukan dakwah untuk memperluas pengaruh agama Islam. Yang keempat, ada saluran tasawuf. Tasawuf ini merupakan ilmu yang mempelajari ajaran ketuhanan dengan menggunakan pendekatan mistis. Pengajar-pengajar tasawuf mengajarkan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Dalam hal ini, orang-orang Islamlah yang memiliki ilmu tasawuf yang mahir akan kekuatan magis dan kekuatan untuk menyembuhkan. Dalam perkembangannya, mereka membaur dengan masyarakat dengan menjadi orang-orang pintar, orang kepercayaan, tabib, dan sebagainya, sehingga tak heran mereka dipandang memiliki status sosial yang lebih tinggi dan memiliki pengikut. Nah, dengan tasawuf ini,
Bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi memiliki kesamaan dengan kepercayaan Hindu dan Buddha yang sebelumnya dianut oleh pribumi, sehingga agama baru yaitu agama Islam dapat dipengerti dan diterima dengan baik. Dan yang terakhir ada saluran kesenian. Saluran kesenian banyak digunakan oleh para wali, yaitu dengan menyisipkan nilai-nilai keislaman pada kesenian. Kesenian seperti pada wayang, seni bangunan, tembang, dan lain-lain. Sunan Kalijaga adalah wali yang dianggap paling mahir dalam mementaskan wayang. Beliau memiliki keahlian berwayang yang mampu menarik banyak penonton. Sebelum menikmati acara wayang, Sunan Kalijaga meminta agar penontonnya mengucapkan kalimat syahadat. Cerita wayang yang dibawakan Sunan Kalijaga masih menggunakan alur pada kisah Mahabharata dan Ramayana, namun di dalamnya disisipkan ajaran keislaman. Kesenian lain yang digunakan untuk mengislamkan diantaranya seni bangunan seperti pada Masjid Menara Kudus, tembang yang dibawakan Sunan Bonang, dan lain-lain. Baik, sekian penjelasan materi yang saya pahami mengenai masuknya Islam di Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.